Nah, share-nya mati nih Bu. Oh iya, lupa aku kan reclaim ya. Ya. Tunggu. Tunggu ya, tunggu. Sabar. Saking senangnya dengerin lupa. Oke, sudah. Oke, saya akan bawakan lagu ceritanya ini yang kemarin viral karena era pandemi COVID-19 ini lagunya Yesil Triven atau Woody bersama suaminya Eka Gustiwana. Kebetulan beliau itu Yesil penyanyi adalah murid saya waktu di 14 Depok. Judulnya Demi Raga Yang Lain. Mudah-mudahan nih suaranya muncul nanti. Share ya Bu Umi ya? Ya. Kalau ini kayak tadi lagi aja Pak, di pojok kiri itu ada share apa lagi? Oke, siap. Ini saya lagi nyari file audio nih di folder saya nih. Ada? Ini nah, kedengeran nggak nih? Coba. Kedengeran nggak? Enggak. Ayo, sudah, udah. Semua tetap setia kau berkorban tanpa suara. Semua detik kau terjaga sepanjang ragam daya dia tak tersenyum melihat kau bertarung nyawa tak pedulikan yang kau yang lain orangnya yang kau membalas semua jadi lelah yang tersenyum melihat kau bertaruh nyawa tak pedulikan yang kau demi raga yang lain lawan dunia Tuhan akan membalas semua jadilah yang tak ternilai demi raga yang lain jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang kayak gitu Bu Umi, Pak Raptir, kedengeran nggak tadi? Ya oke, asik Pak, silakan. Bagus. Aku tepuk tangan. Untuk topik. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, itu adalah sampel dari Ya, halo. Halo, Pak Topik. Oh, sepertinya beliau terlihat. Iya, terpental ini. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, Pak Taufiknya terlempar keluar. Mudah-mudahan beliau join lagi atau di Depok lagi hujan ya. Soalnya beliau kan di Depok. Bapak Ibu sambil menunggu-nunggu silakan dibaca-baca dulu PPT-nya, mungkin bisa di-share ulang Bapak Ibu panitia.
ada yang nanya daftar hadir dibagikan nanti ya, sebentar ya. Samsir telepon lagi coba Pak Taufiknya. Lagi baru saya ini teh. Terima kasih Bunda Herlina sudah membagikan materinya. Oh, udah ada nih. Sebentar, Pak Taufiknya udah ada. Kita naikin lagi. Halo Pak Taufik. Tadi terlempar ya. Mudah-mudahan nggak sakit badannya ya. Halo Pak Taufik. Pak Taufik. Yuh. Halo Pak Taufik. Pak Taufik. Terlempar ya? Terlempar ya? Oke, silahkan dilanjut Pak. Halo. Jadi, oke silakan Pak. Oke. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi itu adalah salah satu sampel. Jadi memang nomor satu memang bagus tidak bagus, memang kita coba saja memberanikan diri sebagai contoh, karena anak-anak kita kan mungkin butuh apa ya, dari kita bahwa gurunya pun bisa ada di dunia mereka. Dan saya amat sangat yakin bahwa kalau kita misalnya ada di dunia mereka akan lebih welcome, apalagi dalam kondisi yang sekarang sudah sekian banyak bulan mereka menerima tugas dari kita terkait ini namanya tugas terkait PJJ gitu. Nah, ini saya mau share screen lagi Pak Samsul, Pak Samsil. Silakan Pak. Jangan jadi Samsung. Nanti jadi Samsung karena Pak Samsul baru dapat Samsung loh. Oh iya, Masya Allah. Keren. Ini kok aku error lagi nih, share my screen lagi ya? Iya, itu Silakan, ditutup Pak. dulu. Tutup dulu. Oh, stop sharing dulu. Ya, stop sharing dulu baru Bapak coba share lagi. Oh gitu. Iya. Coba. Ini. Kliknya share lagi gitu ya. Iya. Nah, screen. Pak Taufik sambil menunggu share screen-nya. Kalau suaranya nggak bagus, nggak apa-apa kan ya. Yang penting kan bagus dan tidaknya suara ya, tapi konten dari kontennya lagu tersebut ya. Ya, betul. Itu yang paling penting. Artinya kita membersamai mereka dalam suasana mereka gitu. Karena memang di dunia quantum learning kan pemberdayaan kanan kiri itu menjadi salah satu andalan, dan anak-anak kita kan lebih hafal lirik-lirik lagu dibandingkan dengan rumus-rumus itu, dengan teori konsep itu. Jadi memang ini menjadi salah satu trik bagi kita, selain mungkin kita menggunakan gamification ya. Teknik ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari zona nyaman kita ya. Ini saya kelihatan dari folder saya lagi buka PowerPoint lagi nih. Ya kelihatan Pak. Ya Pak Samsir, ini saya karena baru ini jadi masih terbata-bata nih. baru buka lagi ininya Webex-nya gitu. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah terbuka Pak Samsir? Ya sudah terbuka Pak. Ya, baik. Ini saya buka lagi slide berikutnya. Ini karena kalau saya tampilkan video tutorial kan juga takutnya Lola nanti bisa lewat tanya jawab saja. Terus nanti Udin, saya akan taruh beberapa, termasuk tutorial. Yang paling penting adalah tutorial, dan Bapak Ibu nanti juga saya share file PDF ini dan PowerPoint ini agar Bapak Ibu bisa membuka nanti di rumah masing-masing gitu ya. Nah ini di layar saya sudah buka slide terakhir yang isinya adalah contoh video guru-guru bernyanyi. Di sini juga di SMP kami Bapak Ibu kami ajak untuk bernyanyi nih, lagunya tentang kerinduan terhadap suasana sekolah dengan murid gitu ya. Kemudian nanti ini ada tutorial juga bagaimana cara merekam suara kita di Smule, kemudian menggabungkannya di KineMaster gitu. Ini bisa saya
tampilkan di situ. Nah, Bapak Ibu, ini saya tutup dulu PowerPoint-nya untuk saya buka chatting ya Pak Samsir ya. Di sebelah kanan saya taruh di sini. Nah, ini saya taruh di bagian chatting. Dan ini bisa saya kirim. Bisa ngirim kan ya Pak Samsir? Oh, Umi. Mungkin itu aja Pak Samsir materinya sementara, mungkin bisa lewat nanti tanya jawab biar lebih tergali gitu. Halo. Halo, iya. Ya. Halo. Mungkin bisa lewat tanya jawab saja. Ini saya sambil sharing nih Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pemaparan materinya malam ini. Saya kira pemaparan materi dari Pak Taufik cukup jelas Bapak dan Ibu, namun tentu mungkin masih ada hal-hal yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan terkait dengan bagaimana membelajarkan peserta didik kita dengan quantum learning sing a song ini. Saya kira untuk selanjutnya Bapak dan Ibu kita buka sesi tanya jawab, namun sebelumnya saya sampaikan kembali Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dengan langsung kepada narasumber kita, silakan raise hand untuk kemudian akan diaktifkan mic-nya pada saat akan melakukan tanya jawab atau diskusi dengan narasumber kita. Bapak dan Ibu yang mungkin terkendala di audio, silakan mengajukan pertanyaan melalui room chat. Untuk sesi pertama kita buka Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan raise hand. Atau mungkin Opa mau nanya nggak Opa? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara Opa, jangan tidur. Silakan raise hand. Kenapa, Dede? Nanya enggak? Mau nanya enggak? Oh. Ya. Sekedar tanya sedikit ya, yang ringan-ringan saja ya. Ya. Pak Taufik. Iya Pak. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam Pak, salam tenang Pak. Ya, Pak Taufik bisa mendengar dengan jelas. Oh Pak, suaranya audionya terputus-putus oh Pak. Oh Pak, audionya kurang jelas. Oke, 1, 2, 3, 1. Harus ya? Dimatikan aja dulu videonya oh Pak. Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, siap. Sip. Baik. Silakan. Begini Pak Taufik, apakah kita memakai kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, bahasa Inggris di tingkat SMA, dan anak-anak usia SMA kan biasanya suka lagu-lagu yang modern, dan memang dalam kurikulum 2013 bahasa Inggris, baik pada semester genap maupun semester ganjil, ada memang di kurikulum memang diberikan kursus untuk presenting songs atau singing songs sebagai bagian dari kurikulum. Tetapi selain itu juga guru diperkenankan dalam strategi dan metodologinya diperkenankan untuk memakai flying songs dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan saya memakainya untuk relaksasi dan ice breaking. Jadi kalau suasana kelas sudah mulai panas, lagi kalau sudah mulai
jam-jam 11, jam setengah 1, 11.30 ke atas, saya melakukan dalam 2 jam pelajaran, saya melakukan relaksasi, pencairan sedikit suasana tegang dalam belajar, semacam ice breaking ya, dengan membawakan lagu. Apakah saya sendiri yang bernyanyi, tentu dalam bahasa Inggris, dan atau saya mempersilahkan anak-anak yang ingin bernyanyi dalam bahasa Inggris, dan ini pelajaran bahasa Inggris itu bernyanyi, dan anak-anak sangat senang dengan metode tersebut. Jadi kalau di ruang lab komputer saya langsung hidupkan InFocus, sambung salah satu PC dengan YouTube, atau kalau saya sudah download lagu-lagu saya langsung sambung langsung ke layar InFocus, dan yang mau bernyanyi silakan bisa bernyanyi langsung di tempat duduknya atau maju ke depan sambil memegang mic. Itu teknik relaksasi dan sebagainya yang saya lakukan. Selain itu juga memang dalam kurikulum memang ada yang dinilai. Kalau dalam kurikulum materi pelajaran untuk itu memang ada pembahasan khusus yang diambil nilainya. Itu yang saya sharing aja Pak, apa relaksasi dan ice breaking semacam ini bisa diterima. Demikian Pak Taufik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Taufik. Ya, saya tadi dengerin sambil tepuk tangan Pak Adrian. Itu luar biasa Pak Adrian. Inilah yang saya maksudkan dengan apa ya, Pak Adrian memang sudah memahami dunia anak-anak, memang apalagi tadi beliau sampaikan di bahasa Inggris memang ada sing a song ya dalam bahasa Inggris dari apalagi anak SMA, itu memang dunia mereka. Dan saya amat sangat yakin ketika Pak Adrian ada di suasana itu, anak-anak pasti welcome banget. Jadi saya apresiasi tinggi, dan inilah yang namanya praktek quantum learning, quantum teaching yang sebenarnya di era sekarang. Nah, memang masalahnya sekarang kan kita di era pandemi COVID ini semuanya serba online. Jadi mungkin sebagai pelebaran ide, kalau mungkin Pak Adrian dan saya juga kemarin prakteknya pada saat tatap muka. Nah, di era sekarang ini yang jadi tantangan adalah bagaimana kita sing a song itu PJJ gitu ya, seperti itu. Jadi Pak Adrian, saya acungkan jempol Pak. Kalau ada 4 jempol, saya angkat semua deh buat Pak Adrian. Kan itu aja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik atas tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adrianus tadi. Selanjutnya kita melangkah ke penanya berikut. Ini di resen saya lihat belum ada yang ya, soalnya. Belum ada. Di room chat saya lihat ada pertanyaan satu dari Ibu Kartika Indrawati Pak Taufik. Ini ya, pertanyaan beliau, apa lagunya dibuat sendiri Pak ya? Itu aja pertanyaannya? Ya, singkat Pak. Ya, kalau lagu kan mungkin istilahnya itu lengkap ya, lirik dan musik sendiri. Nah, kalau di saya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah lagu parodi, jadi memang supaya cepat diproses, memang sebisa mungkin saya memang lagu, lirik, maupun musik sendiri bisa dikasih sendiri, cuma memang saya coba mewakili daripada mungkin keadaan secara umum. Jadi sebisa mungkin memang cari yang efektif kayak saya itu bikin lagu pop yang tadi disampaikan tuh, lagu Diamond, kemudian lirik lagu Rindu Kepada Murid, itu liriknya dibuat sendiri memang, tetapi background musiknya diambil dari lagu yang sudah ada untuk dibawakan di kelas atau dibuat videonya lalu di-share ke siswa-siswi. Jadi memang ada 2 alternatif. Sebisa mungkin lagunya memang membuat sendiri dari materi terkait, semakin sulinya kalau kita punya kemampuan dalam membuat musik. Halo Pak Taufik. Ya. Pak Taufik. Halo. Suaranya kurang jelas Pak. Mungkin bisa di volumenya sedikit. Oke, sudah kedengaran Pak Samsir? Iya, siap Pak, siap. Saya ulangi lagi ya. Saya ulang ya. Ya.
Jadi memang sebisa mungkin kalau istilah lagu itu saya artikan di dalamnya ada lirik, ada musik pengiring. Nah, kalau kita membuat lagu dalam sing-song memang berarti harus ada dua itu. Nah, liriknya itu membuat sendiri bagi misalnya kalau kita ingin menciptakan lagu pembuka pembelajaran, maka gurunya yang membuat. Tapi kalau misalnya liriknya di sini ya. Tapi kalau misalnya penugasan terkait dengan materi pelajaran, maka lirik lagunya kita tugaskan kepada siswa dan kita bebaskan kepada siswa untuk mencari musik pengiring yang sesuai dengan lirik lagu yang mereka buat. Karena saya yakin seperti apa yang saya alami, anak-anak kita tuh lebih cepat menangkap tugas kita, apalagi itu dunianya mereka, dunia lagu, dunia nyanyi. Dan seperti yang tadi video yang saya sampaikan tadi, salah satu sampelnya itu mereka liriknya memang mengambil dari materi pelajaran saya IPS tentang 14 industri kreatif. Mereka rangkai sedemikian rupa, kemudian dicari musik pengiring yang cocok dengan kata-kata mereka. Dan itu hampir semua grup yang saya tugaskan mereka membuat lagu-lagu yang berbeda dengan lirik yang hampir sama dari materi pelajaran yang IPS kemarin itu yang saya tugaskan. Nah, jadi sebetulnya sebisa mungkin adalah buatan kita sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa juga kita ngambil dari lagu orang lain, asal mungkin lagunya itu adalah apa? Menyemangati suasana pembelajaran atau lagu yang liriknya sesuai dengan materi pelajaran kita. Nah, itu Pak Sam, jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik atas penjelasan terkait dengan pertanyaan dari Bu Kartika Indrawati tadi. Mudah-mudahan Bu Kartika Indrawati masih monitor ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan masih dari room chat Pak Taufik. Dari Pak Asriadi. Ini dari Pak Asriadi. Beliau menanyakan apakah metode sing a song ini bisa diterapkan pada mapel matematika? Ya, jadi memang ini memungkinkan Pak untuk semua mapel. Jadi memang kalau bukan sebagai relaksasi, sebagai relaksasi saya nanti pembelajaran, depresi, misalnya untuk merangkai angka-angka, menghafalkan rumus misalnya, itu bisa juga dibikin titik lagunya. Satu kata kunci, serahkan kepada anak-anak kita, jadilah. Jadi seperti itu Pak. Jadi anak-anak kita, seperti yang tadi kita sampaikan, mereka akan lebih mampu menerjemahkan apa yang kita buat, dan mereka akan kerja keras. Kenapa mereka kerja keras? Karena mereka girang, karena itu dunia mereka. Jadi apapun tantangan yang kita kasih, mau belajar IPA, matematika, PS, bahasa Inggris, agama, juga PAI, juga bisa ya, dibuat jadi lirik lagu, jadi sing a song. Jadi peluang sing song ini sangat luas untuk semua materi pelajaran. Itu Pak Samsir. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Asriadi masih monitor ya, Pak Asriadi. Kemudian dari Pak Ahmad Septi Kumala. Pak Ahmad Septi Kumala, ini pertanyaan beliau. Saya guru bahasa Inggris yang juga suka menyanyi. Akan tetapi dalam proses belajar, memahami lirik lagu sesuai yang ada pada KD yang wajib diajarkan, yang perlu diajarkan adalah teknik memahami liriknya. Nah, pertanyaan beliau adalah, bagaimanakah langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk memahami isi lagu secara online? Karena ternyata lebih sulit untuk mengajar lagu secara online daripada saat offline. Nah, ini juga mencantumkan link YouTube dari karya beliau mungkin. Pak siapa tadi Pak? Pak Ahmad Septi Kumala. Iya. Oh iya, ini saya nanti buka linknya nih. Memang saya belum mampu mencerna apa yang menjadi pertanyaannya karena ini teknis banget. Saya coba baca lagi nih, ada di chat ya. Poinnya, halo Pak Taufik. Poinnya ya. Beliau menanyakan langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk memahami isi lagu secara online. Jadi memang sebetulnya ini dikembalikan kepada guru masing-masing ya. Ada skenario pembelajaran yang detail bagaimana guru menugaskan siswa, apalagi kaitannya memahami lirik lagu. Memahami lirik lagu. Artinya ada indikator-indikator yang bisa guru munculkan
dalam hal ini guru bahasa Inggris, indikator-indikator yang bisa guru munculkan kaitannya dengan lirik lagu yang bersangkutan, terkait dengan KD yang bersangkutan juga, yang disampaikan di mungkin lembaran tugas siswa, misalnya. Sampai mereka misalnya mendengarkan Bapak Pak Ahmad Septi mungkin bisa membuat semacam skenario penugasan yang detail, bagaimana siswa itu memahami lirik-lirik lagu. Dan mungkin Pak Ahmad Septi tadi juga bisa menyampaikan sebuah indikator penilaian, matrik-matrik apa aja, indikator apa aja yang termuat di dalam matrik penilaian Pak Ahmad Septi disampaikan kepada anak. Jadi misalnya mereka memahami kalimat per kalimat, kemudian mereka mampu menerjemahkan itu dalam kalimat-kalimat menjadi sebuah penjelasan terkait maksud atau arti secara keseluruhan dari lirik lagu tersebut. Misalnya, nah, ini memang saya yakin jawaban saya Pak Samsir masih agak mengawang-awang ya, karena ini kan lewat online gitu ya. Pertanyaan jawaban juga online. Tapi memang ini tantangan kita Pak Ahmad Septi ya, tantangan kita karena kita tidak bertemu dengan siswa sehingga tugas kita adalah membuat tugas yang sangat jelas kepada siswa. Nah, tugas yang sangat jelas itu mau tidak mau harus lewat informasi yang jelas, detail terkait dengan instruksi. Nah, instruksi yang jelas kepada siswa terkait dengan indikator apa saja yang harus dikuasai oleh siswa terkait dengan lirik-lirik lagu yang menjadi tugas bagi siswa. Nah, itu Pak Samsir yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau saya bisa dialog dengan Pak Ahmad Septi bisa lebih jelas kali ya. Ya mungkin bisa di ini ya, Teh Umi. Pak Ahmad Septi mungkin bisa diaktifkan audionya. Ahmad Septi, sebentar. Iya. Iya. Ini Biar link YouTube-nya saya langsung copy dengan Pak Taufik. Udah dinyalain mic-nya. Halo Pak Ahmad Septi. Halo, selamat malam Bapak. Iya, selamat malam Bu. Oh ini Ibu. Oh Ibu. Oh maaf Ibu. Oh namanya Ibu. Septi Bu. Kumala Pak, panggilannya Kumala. Oh iya silakan Ibu. Ya. Malah silakan Ibu. Ternyata begini, kalau misalnya ngajar waktu langsung gitu ya, waktu langsung di dalam kelas, itu kan biasanya lebih mudah karena kita mungkin bisa translate satu persatu gitu ya, kemudian mencoba menyuruh anak untuk memahami per kalimatnya. Tetapi masalahnya sekarang adalah saat ini semuanya itu online, jadi anak-anak mendengarkan lagu, kemudian ketika meskipun diberikan latihan-latihan yang sesuai dengan indikatornya, itu ternyata anak-anak endingnya gagal untuk memahami secara keseluruhan. Jadi mungkin mereka masih memahami lagu secara secara lugas gitu Pak. Jadi tidak, kadang-kadang lagu kan ada yang maknanya agak sedikit-sedikit tambahan kalimat-kalimat yang puitis gitu ya. Jadi mungkin karena kendala waktunya yang terlalu sempit, kalau misalnya sekarang kita mengadakan yang daring itu PJJ itu biasanya waktunya cuma 40 menit. Jadi waktu kita untuk mengajar ke anak-anak cuma 40 menit, jadi agak kesulitan untuk mengajarkan secara keseluruhan detail seperti kalau dalam kelas. Jadi yang kepingin saya tahu gimana caranya di waktu yang hanya 40 menit itu tadi, atau 2 kali 40 lah mungkin pertemuan berikutnya, itu bisa mengajarkan secara tuntas tentang lirik lagunya, memahami lirik lagu. Demikian Pak, makasih. Iya. Ya, Pak Samsir saya coba jelaskan apa yang Silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Buku Mala ya, maaf Buku Mala tadi dipanggil Pak Ahmad Septi. Iya, memang ini juga saya pikir pertanyaan yang baru buat saya ya, karena saya juga kan saya guru IPS, saya tidak mengajar lirik lagu. Jadi kalau saya membuat lagu, sing-song itu sebatas lebih ke relaksasi atau penjelasan untuk merangkai materi materi yang ada di IPS. Kalau saya boleh menerjemahkan pertanyaan Buku Mala tadi adalah bagaimana anak memahami keseluruhan makna dari lagu tersebut. Jadi kalau saya baca mungkin Ibu bisa pertama Buku Mala bisa memberikan contoh cara memaknai sebuah lagu. Jadi bisa sampaikan secara live mungkin lewat Zoom atau tutorial. Itu menjadi tutorial tersendiri bagi anak-anak kita, karena tadi Ibu sampaikan bahwa secara online rata-rata memang ada kesulitan, bahkan sebagian besar mungkin kurang pas gitu ya. Nah ini saya membacanya dari sebagai seorang guru IPS yang tradisional menyampaikan materi tentang
apalagi itu lagu bahasa Inggris. Nah, ini memang tingkat kesulitan memang cukup tinggi saya memahami itu buku Mala. Mungkin yang bisa saya sampaikan tadi itu bahwa mungkin buku Mala sebisa mungkin memberikan beberapa example, ini kalau di bahasa Inggris barangkali ya, example how to make a meaning from lirik. Jadi bagaimana mengartikan lirik-lirik lagu tadi, kemudian menerjemahkannya menjadi sebuah pengertian yang utuh dari sebuah lagu. Karena anak-anak kita mungkin butuh contoh barangkali buku Mala ini. Saya jawaban yang versi saya nih buku Mala ya, karena saya juga tidak pernah menghadapi yang ini. Saya juga baru mencoba ini dan kita kan baru sekali ini mengalami pandemi. Nah, tapi saya mengapresiasi tinggi apa yang buku Mala sampaikan bahwa ini memang ada di materi ya buku Mala ya. Ada Pak. Ya, kendalanya itu di dalam buku wajib yang memang harus diajarkan ke anak itu kadang-kadang lirik lagunya itu lagu yang tidak pernah dikenali oleh anak-anak. Makanya itu tadi yang saya sharekan linknya itu adalah lagu yang mungkin meskipun kata Bapak tadi saya manut Bapak itu ya yang tadi meskipun tidak merdu tetapi yang penting pede aja. Itu kemudian cari lagu yang memang anak-anak itu kenal gitu ya. Jadi anak-anak kenal, saya coba masukkan dulu, ternyata mereka agak bisa memahami isinya kalau memang yang saya cari adalah yang kalimatnya memang lugas, jelas gitu ya, juga gampang dipahami. Baru kemudian saya masukkan ke materi yang memang wajib harus ajarkan ke anak. Tetapi ternyata memang hanya sebagian saja yang sudah paham, yang lainnya masih agak kebingungan untuk mencari makna lagunya gitu. Kata Pak. Ya, mungkin bisa dipahami lah buku Mala kesulitan itu ya. Mungkin ke depan kalau dari saya mungkin tadi tanda harapan kehidupan diturunkan. Karena kondisi kita memang kan tidak ideal juga pelajaran apapun memang tidak bisa 100% berhasil. Saya memang tidak kaget kalau tadi bilang suaranya agak putus-putus Pak. Maaf. Ya, halo, kedengaran buku Mala? Kalau yang ini jelas ya. Oke. Saya pun juga begitu sebetulnya buku Mala. Cuman kebetulan saya mengkondisikan ini menjadi salah satu dinamika penyampaian kehidupan aja, dinamika pembelajaran. Walaupun kalau di bahasa Inggris mungkin itu menjadi salah satu KD atau KD yang wajib, yang wajib gitu ya. Dan kayaknya memang dengan kondisi yang abnormal ini kita kalau bahasa di Islam itu banyak rukhsah atau banyak keringanan, banyak standar-standar yang kita tunjukkan agar mereka mendapatkan apresiasi dari kita karena memang kondisinya menjadi dia. Tapi satu dua ada Bu yang bisa mengartikan atau yang Ibu harapkan tuh ada nggak satu dua yang bisa menerjemahkan secara lumayan baik lagi? Gimana Pak? Ada nggak satu dua siswa yang bisa menjawab sesuai dengan harapan Ibu? Ada beberapa Pak. Kebetulan yang saya ajarkan itu di kelas yang kalau sebutan di sekolah saya itu ada kelas olimpiade. Itu agak beberapa ada anak yang paham, tetapi kan ada satu kelas yang saya ajar itu yang kelas yang reguler, itu masih beberapa anak merasa kesulitan memahami arti. Jadi karena yang ini kan temanya kan tentang nature ya, tentang alam yang untuk pokok bahasa wajib. Akhirnya saya coba itu untuk yang seperti yang Bapak sarankan tadi, untuk memancing anak dengan merekam suara sendiri, kemudian mengupload sendiri, kemudian meminta anak untuk menceritakan secara sekilas lah isinya tentang apa, baru kemudian saya masuki yang materi yang sebenarnya gitu Pak. Apakah langkah-langkah yang saya ambil itu benar atau kurang pas? Kan kalau misalnya kan melihat hasilnya masih ada anak yang belum paham, itu saya menganggapnya itu langkahnya belum pas, makanya saya minta saran dari Bapak yang sebenarnya gimana yang langkah yang tepat supaya anak-anak juga paham dengan yang materi yang memang wajib dipelajari oleh anak-anak itu Pak. Ya makasih Bu Mala. Memang yang kita kondisinya tidak ideal. Kemudian tadi kalau kita bilang yang memang anak kita itu di kelas yang reguler ya. Kalau yang kelas
Olimpiade mereka lebih mudah. Kalau kita ingat istilah apa mastery learning bahwa anak-anak kita kan memang kemampuannya berbeda-beda di dalam tapi mau tidak mau ini ditambah lagi dengan jadi dia online gitu ya tidak langsung maka kita memang harus bersedia membuat dua standar mungkin yang berbeda. Biasa yang tadi disampaikan mungkin bisa dengan standar yang Ibu harapkan, mungkin standar kelas yang reguler, yang anak-anak mungkin kemampuan memahaminya tidak sebaik Olimpiade, mungkin kalau istilahnya mungkin KKM-nya kita apa ya kita sederhanakan lagi lah gitu. Diturunkan gitu ya. Iya, walaupun mungkin secara angka KKM itu secara angka mungkin tidak diturunkan, tapi barangkali indikator atau keberterimaan kita terhadap hasil mereka yang mereka kirimkan kepada kita bisa kita turunkan agar mereka terapresiasi karena underline-nya Bu Kumala nih kalau saya boleh pakai bahasa Inggris underline-nya garis bawahnya adalah anak-anak kita itu merasa dihargai oleh gurunya tidak ideal. Saya pun mengalami Bu Kumala, jadi dari sekian banyak anak yang saya tugaskan kemarin memang sama dengan Bu Kumala di sekolah kami walaupun tidak ada istilah kelas olimpiade maupun kelas reguler, memang ada satu kelas tuh yang berkumpul yang anak-anaknya memang kemampuannya rata-rata di atas rata-rata gitu. Dan memang mereka menerjemahkan video yang tadi itu lebih baik rata-rata dibandingkan dengan kelas yang anak-anak yang isinya anak-anak yang di bawah mereka gitu. Dan saya tetap memberikan apresiasi yang tinggi karena memang komisinya tidak ideal sehingga itu mungkin atas itu Bu, karena saya kan mungkin belum punya waktu cukup ya untuk melihat kandinya Bu Kumala nih yang ini kalau saya bisa saya bisa pinjam lebih detail kali Bu. Jadi mohon maaf nih Bu Kumala. Itu aja. Ya, terima kasih banyak Taufik penjelasan yang begitu detail terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Kumala tadi, dan tentunya bahwa apapun yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita dalam masa PJJ ini, memang tentu kita semua sepakat bahwa sedikit memang mengalami kendala dibanding pada saat kita melakukan proses pembelajaran tatap muka secara langsung, sehingga memang dibutuhkan kepiawaian kita selaku pendidik untuk kemudian mendesain bagaimana agar proses pembelajaran kita tetap bermakna meskipun proses pembelajarannya secara online. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Sekedar kami mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa link daftar hadir sudah kami share di room chat. Silahkan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir. Di ruang chat banyak saya berbagi sedikit. Ya, ini ada Opa dulu. Oke, silakan Opa. Boleh saya berbagi sedikit saja, Mas? Baik, sebelumnya Silakan Opa. tadi saya dengar. Ya, bisa dengar suara saya? Agak putus-putus Opa. Halo Opa, terputus-putus. Agak terputus. Halo. Kurang jelas Opa. Audionya terputus-putus. Terus ya. Kurang jelas Opa. Kalau sekarang masih kurang jelas. ya, masih. Sedang buat pakai. Makin parah malah. Semakin tidak jelas Opa audionya. Sebentar. Mungkin sekarang, Halo. Ya, silakan dilanjut. Halo, gimana Pak Sam? Ya, sudah siap. Silakan. Iya, silakan. Oke. Saya berbagi sedikit saja, Pak Taufik, untuk yang saya praktekkan, karena saya mengajar bahasa Inggris di tingkat SMA, di kelas 11 dan 12, dan memang kurikulum wajib ada KD memaknai lirik lagu bahasa Inggris. Ada memang lagu yang dikenal siswa seperti lagu misalnya Stand By Me dari band King, dan itu ada memang di buku kurikulum.
anak-anak mengetahuinya. Ada juga lagu yang anak-anak tidak ketahui, dan itu yang perlu kita berikan mereka sedikit waktu untuk kita ajarkan. Nah, cara mengajarkan yang saya praktekkan online, saya seminggu sebelumnya sudah menyampaikan ke WA grup, WA kelas, bahwa siswa akan diberikan waktu selama 6 menit atau 7 menit per orang, per siswa, untuk bernyanyi dalam room meeting. Dalam room meeting apakah lewat Webex, atau lewat Zoom, atau lewat Microsoft Teams, atau lewat Gmeet. Saya sudah sampaikan dan saya berikan linknya supaya mereka persiapkan lagu selama seminggu. Apakah lagu yang dari buku wajib bahasa Inggris, atau lagu yang saya share di WA mereka. Silakan dicari tahu artinya apa, maknanya apa. Rata-rata lagu itu kan 3-4 menit rata-rata. Jadi kalau siswa diberikan waktu per orang 6 menit, berarti ada sekitar 2 menit lebih saya memberikan pertanyaan, 1-2 pertanyaan dalam bahasa Inggris untuk menanyai lirik lagu, apakah mereka paham lirik lagu yang dimaksud. Supaya jangan terjadi bahwa andaikan lagu itu bernuansa sedih, kalau mereka bawakan dengan gembira, berarti mereka tidak memaknai lirik lagu tersebut. Demikian pula sebaliknya. Jadi itu yang saya terapkan dalam misalnya 1 jam. Kemudian setengah jam sisanya, kami online itu Pak tetap 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Tetap. Jadi offline maupun online tetap 1 jam setengah. Setengah jam sesudahnya baru saya mengadakan evaluasi umum terhadap yang tampil pada hari itu. Yang belum dapat bagian nanti pada kesempatan berikut. Demikian sharing sekolah saya bisa berbagi Pak Taufik. Terima kasih. Iya, saya kira terima kasih banyak Pak atas sharing informasinya. Ada tanggapan Pak Taufik? Oke, silakan Pak Taufik jika ingin ditanggapi. Oke, silakan Pak. Pak Taufik, mungkin Pak Taufik, mungkin suaranya bisa ditambah sedikit Pak, karena beberapa dari partisipan ini di room chat kurang jelas katanya audionya, suaranya Pak. Oke, tes sudah terdengar? Ya, oke, silakan Pak. Oke, iya. Ya, luar biasa Pak Adrian, terima kasih masukannya, mudah-mudahan buku malam masih hadir di sini. Tadi bisa mendengarkan masukan karena sama-sama dari guru bahasa Inggris ya. Jadi dari jawaban Pak Adrian tadi, saya menangkap bahwa memang nampaknya pentingnya upaya tadi strategi ya. Saya jawab tadi dari buku malam. Saya merasa bahwa memang ternyata apa yang tadi saya disampaikan Pak Adrian juga menjadi salah satu solusi barangkali buat buku malam. Misal durasi, tadi saya juga belum sempat tentang pembagian durasi waktu, mungkin barangkali yang bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi data anak-anak didiknya di kelas untuk memahami lirik lagu yang dirasa cukup barangkali untuk memahami lirik semua. Karena mungkin panjang pendeknya lagu, kedalaman lagu mungkin berbeda-beda, meaningnya atau kedalamannya berbeda-beda, sehingga strategi pembagian waktu menjadi salah satu unggulan juga atau strategi yang bisa dipilih barangkali. Ini mudah-mudahan buku malam masih online. Dan Pak Adrian tadi saya ucapkan terima kasih atas masukan. Terima kasih. Itu aja Pak Samsul. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik atas tanggapannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikut di room chat. Ini dari Pak Yudiansyah. Begini Pak Taufik, beliau ini katanya guru IPA, tidak pandai bernyanyi, tapi kadang menggunakan tayangan untuk mencairkan suasana. Pernah juga tugaskan peserta didik untuk membuat lagu yang liriknya dari materi IPA. Apakah ini termasuk quantum learning atau tidak? Terima kasih. Ya, dari Pak siapa tadi Pak Samsul? Dari Pak Yudiansyah Pak Taufik. Pak Yudiansyah, ya salam kenal Pak Yudiansyah. Itu sudah luar biasa Pak Yudiansyah, saya apresiasi tinggi bahwa itu memang sudah praktek quantum learning sebenarnya persis seperti apa yang saya lakukan juga di sekolah. Jadi memang walaupun kita tidak dengan suara kita sendiri, tapi dengan orang lain, dengan orang lain, dan
kemudian siswa kita, dan saya yakin di sekolahnya Pak Biasa juga tadi juga anak-anak pasti juga welcome banget ya Pak dalam proses pengerjaan tugasnya. Saya yakin bahkan mungkin bisa lebih baik daripada video yang tadi kita. Jadi itu sudah masuk ke quantum learning karena prinsip quantum learning ini sudah Bapak jalankan tadi masuk ke dunia kita. Itu Pak Samsir. Oke, baik. Ya, saya kira seperti itu Pak Yudiansah. Mudah-mudahan masih monitor Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Taufik. Ini direspon oleh Pak Yudiansah. Terima kasih banyak atas jawaban dan motivasinya. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin disampaikan ke narasumber kita. Disilahkan baik melalui raise hand ataupun room chat, disilahkan. Iya. Saya tuh dari tadi penasaran pengen nanya. Pak Taufik, gimana cara bisa mengubah lagu itu sesuai dengan lirik yang kita inginkan, sesuai dengan pelajaran, cari inspirasinya di mana? Iya, memang itu main naluri itu. Nah, jadi emang sih butuh kebiasaan sih Bumi. Dan gitu. Dan anak-anak kita itu kalau dikasih nih Bumi, kita bikin satu, mereka bisa bikin 10. Jadi, karena kalau udah main otak kanan, itu mereka akan jalan banget gitu. Jadi lirik lagu sesulit apapun bisa dipas-pasin seperti yang tadi video saya sampaikan kan, itu kan kata-katanya IPS banget tuh. Itu saya lepaskan aja semua. Yang jelas anak-anak ini 14 kata ini usahakan ada di dalam lagu itu. Kamu cari deh lagu yang kalian suka, yang masuk. Dan itu memang dicoba-coba, kamu harus coba harus ngepasin nadanya, kata-katanya, walaupun kadang-kadang mungkin agak sedikit jadi masalah. Gitu. Palas-palas sedikit juga nggak ada masalah. Jadi memang itu harus dicoba dan yakin Bumi, karena orang kan rata-rata suka nyanyi ya. Iya. Semua suka nyanyi. Tinggal naluri itu kita ngepas-pasin. Kayak lagu-lagu parodi yang beredar di mana-mana nih. Itu kan banyak sekali lagu yang kemarin itu sempat viral tuh nama Aisyah Rasulullah itu diganti oleh seorang guru di daerah mana gitu ya. Jadi sebuah lagu yang rindu kepada muridnya. Bisa. Iya, iya. Perlu dicoba-coba. Memang ini bukan masalah bakat sih, tapi coba-coba. Jadi Bumi bisa, saya yakin akuntansi bisa. Seperti bisa, normal. Masalahnya kan aku tuh nggak ngajar di akuntansi manualnya ya, aku kan ngajarnya di akuntansi komputer, terus di akuntansi pemerintahan. Ya, emang agak susah, baru terpikirkan kayaknya bikin lagu asik nih ya. Mengubahnya jadi lagu. Dan memang ranahnya levelnya adalah untuk refreshing, bukan untuk memahami. Kan kalau akuntansi kan kamu lebih kepada memahami alur dan lain-lain. Saya juga udah lama yang ngajar akuntansi, ini Bumi jadi ada juga akuntansi. Baik, terima kasih Pak Taufik. Itu banyak pertanyaan di chat Pak Samsir. Ya. Oke. Baik, Pak Taufik, kita lanjut ke pertanyaan berikut yang ada di room chat. Ini dari siapa ya? Bu Herlina. Dari Ibu Herlina. Bagaimana caranya kita mendapatkan musik pengiring yang sudah familiar dengan kehidupan anak-anak kita, tetapi tidak dihadapkan pada pelanggaran hak cipta ketika karya mereka di-share ke peserta didik secara online, ketika di-share secara online ataupun di-upload ke YouTube. Ya, terkait dengan hak cipta lagi nih. Silakan Pak. Ya, dari Ibu Herlina Uhi Gorontalo. Oh iya Bu Herlina, ini padahal Bu Herlina suruh ngomong langsung aja, itu nyalain mic-nya gimana sih? Ya Bu Herlina, sangat tenang ya. Saya sering lihat sama Bu Herlina deh ini. Aduh, ya Bu Herlina ini guru sejarah Pak Taufik. Interaktif saja Pak, jangan pisau. Ya, guru sejarah di SMA ya Bu? Wah, salah kenal Bu, berarti senior saya nih.
sejarah. Ya, ini pertanyaan yang memang saya sudah sering dengar. Kalau saya kemarin termasuk kemarin tuh pelatihan KineMaster bikin video belajar itu juga banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya perlu curhat juga nih. Kan kalau Bu Umi, teman-teman di FB tuh sering lihat tuh Bu Umi ya. Saya nge-share video klip saya nyanyi gitu kan. Jadi dari pengalaman saya nih Bu Herlina, berapa tahun saya membuat video pelajaran atau membuat video klip saya nyanyi, saya membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama selama di YouTube itu kita belum mengambil keuntungan atau belum kita monetize, itu masih aman. Yang kedua, ada etika-etika mungkin pada saat kita menulis deskripsi di video YouTube kita mencantumkan penyanyi aslinya dan lagunya. Dan memang biasanya kalau kita pakai lagu yang sudah ada, YouTube akan muncul langsung itu lagu aslinya. Jadi semacam informasi kalau ada menggunakan lagu ini. Nah, saya belakangan juga mengikuti terus dialog-dialog dari penyanyi-penyanyi seperti Anji gitu ya, penyanyi yang aktif di dunia podcast. Itu memang kita sebisa mungkin untuk menghargai hak orang lain. Nah, kaitannya dengan aplikasi Smule, kenapa Smule saya munculkan di forum ini? Karena salah satu aplikasi yang bisa diunduh dengan tinggal suara kita dan bisa di-share. Setelah digabung dengan KineMaster bisa di-share di FB. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi semacam Wisi, Star Maker, itu dilarang. Jadi memang saya kenapa memilih Smule, karena lagu yang kita unduh dengan suara kita, walaupun musiknya dari asli, dari Smule, itu masih dibolehkan kita share, kita unduh. Gitu. Walaupun mungkin liriknya nanti kita ganti. Hanya saja, mungkin etikanya tetap harus kita penuhi. Apa etikanya? Kita tulis penyanyi aslinya atau lagu aslinya. Walaupun liriknya mungkin kita ganti gitu. Karena sudah banyak sekarang berseberangan lagu-lagu parodin gitu kan. Jadi, kemarin sih kalau di materi tentang hak cipta itu katanya itu sih harus ada izin dulu sih katanya ke penyanyi atau pencipta aslinya, lalu menuliskan di deskripsi bahwa ini diparodikan supaya nanti tidak melanggar hak cipta, apalagi yang sudah dimonetisasi. Kalau yang belum sih tidak terlalu masalah mungkin ya. Jadi seperti itu. Betul. Ya. Betul Bu Umi. Jadi selama belum dimonetize, karena selama ini kan saya kalau Bu Umi sering lihat di FB, bahkan saya taruh di YouTube channel saya, itu tidak kendala karena saya mencantumkan itu, dan kemudian saya memilih aplikasi. Kalau di aplikasi Smule itu begitu kita share digabung dengan KineMaster jadi video klip, bisa di FB tidak ada peringatan. Tapi kalau menggunakan Wishing, menggunakan aplikasi yang lain itu biasanya dia tertolak. Dan memang sebisa mungkin itu tadi ada etikanya, dan memang ada perizinan, benar yang Bu Umi bilang, ada perizinan. Memang kalau perizinan kan mungkin kadang-kadang kita harus menghubungi link tertentu gitu ya, penyanyinya, entah perusahaan labelnya barangkali seperti itu. Tetapi kalau belum profesional, kalau saya ini belum profesional sehingga masih anak-anak. Tapi kalau kasusnya kayak penyanyi cover lagu, dia membawakan lagu orang lain, kemudian dia monetize, dia mengambil keuntungan itu bisa jadi rame memang, karena dia mengambil keuntungan dari situ. Sedangkan kalau saya lebih kepada ke edukasi, jadi mengambil musik pengiringnya aja, tapi lirik lagunya buatan sendiri untuk membelajarkan anak. Selama ini sih memang belum ada kendala. Nanti juga belajar dari seperti itu mungkin Bu Herlina jawabannya. Cuman kalau mau aman, seperti yang Bu Umi bilang tadi, urus perizinannya. Cuman kan guru-guru kadang-kadang pengennya yang simpel juga ya. Itu jawabannya Pak Samsir. Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi juga. Baik, Pak Taufik, ini masih ada pertanyaan dari Ibu Aminah Tahir. Kita masih punya beberapa menit ke depan untuk menuntaskan pertanyaan-pertanyaan teman di room chat. Karena sepertinya di raise hand tidak ada ya, Bu Umi. Kita lanjut saja ke room chat. Ini pertanyaan dari Ibu Aminah Tamhir. Beliau katanya guru akidah akhlak
sering memasukkan lagu ke dalam proses pembelajaran. Apakah ini termasuk quantum learning? Ya, sama dengan pertanyaan Pak Yudiansyah tadi, ini juga sudah masuk ke kategori quantum learning karena unsur-unsurnya sudah dipenuhi, ya, ada auditory, mungkin ya, visual, mungkin kalau pakai gerakan bisa kinestetik, minimal untuk menggerakkan siswa. Quantum learning kan lebih kepada kecepatan mahasiswa atau penerimaan siswa. Jadi, apapun pelajaran seperti itu. Pak Taufik, audionya agak kecil, Pak. Oke. Udah kedengaran, Pak? Halo? 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 Iya. Halo? Ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Ini sama setara dengan pertanyaan Pak Yudiansyah tadi. Jadi ini sudah memasuki, sudah masuk kategori quantum learning ini. Jadi karena sudah memenuhi unsur-unsur quantum learningnya, menggerakkan siswa, ada unsur auditorinya, ada unsur visualnya, barangkali ya kalau dibuat video. Jadi sama persis seperti pertanyaan Pak Yudiansyah, ini sudah masuk kategori quantum learning. Selamat ya buat Ibu. Keren. Itu jawabannya Pak Samsir. Ya. Silakan, Pak. Ya. Ya, sudah saya jawab tadi, Pak. Ya, oke. Baik. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu Kartika Indrawati. Ini sepertinya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Herlina Ohi tadi, terkait pelanggaran hak cipta. Bagaimana kalau di hashtag? Apa ini juga bisa menjamin kita terhindar dari tuntutan hak cipta? Ya, sejauh ini sih yang saya lakukan ya seperti itu ya, salah satunya hashtag juga dan sebagainya gitu ya. Kan selama ini juga belum kita monetize dan sebagainya, saya sejauh ini sih masih aman-aman. Tapi saya juga terus update Pak Samsir, saya terus update tentang hak cipta ini karena belakangan penyanyi-penyanyi cover yang memang sudah profesional dan yang mengambil keuntungan mendapatkan warning juga dari asosiasi pencipta lagu ya. Memang. Tapi kalau untuk yang ranah-ranah semisal kita membuat parodi lagu-lagu ini, saya belum pernah lihat kasusnya ya. Yang ada mungkin hanya semacam apa ya, otomatisasi muncul informasi bahwa musik yang Anda pakai ini adalah dari lagu ini gitu. Dan selama saya belum monetize sejauh ini kan masih aman-aman aja. Memang di era-era sekarang, di era-era dunia industri kreatif dan inovatif ini, saya memang sangat menyarankan kepada Bapak Ibu untuk memberdayakan diri sendiri atau memberdayakan anak kita untuk membuat lagu sendiri dan musik sendiri. Karena sekarang aplikasi untuk membuat musik juga sudah bertebaran di mana-mana. Untuk lebih amannya lagi nih, kaitannya dengan pertanyaan tadi, untuk lebih amannya lagi memang sebisa mungkin mengaransemen musik sendiri gitu ya. Dengan aplikasi apapun, karena sekarang aplikasi untuk membuat musik banyak banget, di Play Store juga ada ya, drum, untuk membuat musik gitu ya, aplikasi untuk membuat lagu dan sebagainya itu sudah ada. Lirik dibuat sendiri, kalau lirik mungkin lebih mudah, tapi musik ini menjadi PR tersendiri bagi kita untuk tadi menghindari pelanggaran hak cipta tadi. Ini menjadi salah satu PR kita, termasuk saya juga ke depan, saya juga akan belajar membuat iringan musik sendiri dengan aplikasi musik yang sekarang semua ada. Kalau kita mencari di Google itu ada. Tinggal kita mau bola atau tidak. Itu aja Pak Samsir jawabannya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di raise hand. Ini Bapak atau Ibu ya? Ibu Elis Yuspita. Disilakan Bu Elis. Ini tadi saya lihat raise hand. Disilakan Ibu Elis Yuspita jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Taufik. Memang biasanya saya kan sebelum belajar, sebelum KBM. Ibu Elis, ya, Ibu Elis, sedikit ditambah volumenya. Oh iya. Agak semangat Bu Elis. Halo, ya halo. Nah, udah jelas nih. Biasanya kan sebelum KBM saya melakukan lagu kan kepada anak-anak supaya memberi motivasi gitu. Kemudian terkadang pun di tengah setelah belajar begitu, di tengah-tengah KBM saya juga
melakukan lagu, nyanyi, badan anak. Apakah itu Ya. termasuk quantum learning, Pak? Ya, ya Bu. Itu sudah termasuk Bu, karena unsur kuantum learning sudah Ibu temui ya. Dia mahasiswa, ada kesempatan informasi, kemudian ada unsur auditori. Ya. Kalau memang misalnya pakai Zoom, kemudian Ibu sudah unsur visual, gitu kan. Apalagi kalau ditambah gerakan-gerakan, ya, kayak tadi saya share tuh di chatting ada video YouTube saya yang menyanyi bersama anak, cuman memang kondisinya di waktu di YouTube itu yang memang kita buka ya. Mungkin kalau lewat Zoom ya mungkin dikondisikan sedikit lupa. Jadi apa yang kita lakukan sudah masuk kategori quantum learning, sudah luar biasa. Oh iya, terima kasih banyak Pak Taufik atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Taufik dan Ibu Elis. Mungkin Halo. halo. Ya, mungkin masih ada yang masih bertanya 15 menit lagi nih, masih 15 menit di chat masih ada? Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir diisi ada sertifikat langsung masuk ke email Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Baik, begitu. Ini yang tadi Bu Aminah sudah ya, yang akhlak? Iya, sudah. Oh, sudah ya, oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya sebaiknya nyalakan raise hand supaya interaktif begitu ya. Silakan. Bunda Herlina ada yang minta link daftar hadir, silakan dibagikan. Oke. Silakan Bunda mau nanya lagi nggak Pak Ilham? Pak Dirlan? Pak Abdurrahman? Atau kita coba Pak Taufik, kita kasih tantangan, bikin lagu tentang sadar Igi. Wow, sadar Igi. Ya, nanti saya bikin deh, tapi butuh waktu nih. Oh gitu ya. Kasih clue kata-katanya yang sebenarnya menjadi pilihan sadar Igi. Nanti saya bikin parodinya. Oh baik, ditunggu ya. Iya, ntar coba chatting ke aku, kasih misalnya yang pengen kemudian kata-kata. Oh. Ada aja kan sadar Igi Sarasehan dalam jaringan. Ikatan Guru Indonesia. Nah, gimana tuh kira-kira? Ya paling nada doang yang saya bisa bikin nih. Gak apa-apa, coba gimana nadanya. Dadah. coba gimana ya aku ngambil nadanya. Sarasehan apa? Sarasehan dalam jaringan. Sarasehan dalam jaringan Ikatan Guru Indonesia dipimpin Bumi dan Pak Musir didukung Herlina. Sadar Igi mencerdaskan guru-guru seluruh Indonesia. Oh, ayo ikut sadar Igi agar kita tidak maju sendiri. Kayak gitu, Bu. Alhamdulillah, keren nih. Ditunggu loh, itunya pakai nadanya. Siap. Saya bikinkan nanti. Ya, terima kasih banyak Pak atas Iya. ya malam ini. Sindirannya apa Bu Elina? Nah, justru kan sadar Igi justru fasilitasi itu. Sadar Igi kan fasilitasi itu. Ngajak guru ikut kegiatan ini kan supaya nggak pintar sendiri, nggak maju sendiri. Betul berarti. Aduh. Baik, silakan Pak Samsir, kita 7 menit lagi. Kita masih ada satu partisipan yang raise hand. Ini Ibu Pilsiliana ya. Oh iya, silakan.
Kok nggak mau ya? Kenapa? Nggak mau? Nggak mau dinyalain? Iya. Coba Nggak saya saya reclaim dulu ya sebentar. Saya nggak tahu tiba-tiba pindah ke Pak Samsir itunya ya. Oh iya, sebentar. Oh iya, iya. Sebentar. Pakai nama apa? Oh, ini Bunda Anita ada. Ada siapa lagi di bawah? Bu, ada Bu, ada Teh Chandra nggak kelihatan. Maaf Teh. Sambil ke dapur tadi. Oke. Halo Bu Chandra, Bu Stella, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Maaf baru kelihatan. Anita, maaf. Mom, ada yang mau ditanyakan nggak ke Pak Taufik nih? Lagu sadarnya Apa yo? Lagu sadarnya kenapa? sadarnya dibikin jingle dong, dipatenkan. Tuh dibikin jingle katanya Pak Taufik, ada dari permintaan sekretaris Sadar Igi. Pak Taufik membuat jingle Sadar Igi. Kalau nggak boleh tampil lagi, Pak. Ada apa? Nggak boleh tampil lagi. Selamat ini. Mana? Biasanya di bawah ancaman itu bisa aktif. Ya. Dan sakit jadi sembuh ya Pak Taufik itu kalau sakit tiba-tiba suruh tampil sembuh. Ya kami request ya Pak jadikan jingle sadar gitu. Jadi sebelum mulai host wajib berjingle ria dulu. Saya angkat kaki jadi host. Iya ya Om ya. Setelah loh enggak katanya kan quantum learning berarti sangat baik setelah salam gitu terus ayo itu toh membangun suasana. Oh ya, berarti harus latihan dulu sama Mom Stella nih. Belajar nyanyi, Mom. Jadi Mom Stella tuh ya? Iya, ada Mom Stella. Mom Stella, maaf belum saya bawain lagunya tuh, Bu. Umi, kita orang pun kalau mau ketawa aja udah false. Apalagi mau jingle. Tadi permasalahannya tidak perlu bagus, tidak perlu itu. Ya harus bagus dong kalau kan nanti telinga kita rusak. Ya. Aduh, Chandra jagonya saya. sama men. Pak Samsir. Ya. Halo. Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik dengan Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi malam ini. Sepertinya untuk penanya sudah tidak ada lagi yang mengajukan di room chat. Demikian juga dengan yang raise hand sepertinya sudah tidak ada. Sehingga mungkin kita bisa berikan kesempatan kepada Pak Taufik untuk memberikan closing statement terkait materi malam ini. Disilakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Samsir. Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, teman-teman Sadar Igi di sini, Dina, Mom Stella, sahabat-sahabat Sadar Igi, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan dan hari ini saya sedikit bisa mungkin materinya refreshing ya karena kemarin kan aplikasi di PJJ dan sebagainya. Jadi memang sebisa mungkin di era PJJ ini anak kita kadang-kadang ada masa boring, butuh refreshing, upaya segala perlu kita lakukan bisa lewat menyanyi, sing a song, bisa lewat gamification. Mungkin ke depan insya Allah bisa terjadi tentang gamification juga yang sedang saya kembangkan juga pembelajaran game online gitu materi pelajaran PS misalnya. Jadi quantum learning itu sebetulnya sederhana, quantum itu juga sederhana. Intinya kita masuk ke dunia mereka menjadi mahasiswa. Insya Allah kalau kita masuk ke dunia mereka masuk ke dunia kita, mereka akan welcome kepada kita. Jadi itu Pak Samsir.
kata penutup dari saya, jangan menyerah dalam kondisi seperti ini, seperti lagunya grup apa tuh, jangan menyerah. Peter Pan kan? Kok jadi lupa sih? Kayak gimana dulu lagunya? Kayak gimana dulu? The Massive, saya bawain lagunya. Oh ya, The Massive. Tak ada. Gimana coba? Lagunya. Tak ada manusia yang telah sempurna. Jangan kau sesat segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah mendapatkan cobaan yang berat. Akan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menemukan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan takkan putus asa. Itu jangan menyerah, insyaallah. Teteh balas dengan Liodra Teteh. Iya, leader idol ya Pak. Opa aku minta coverin, Opa belum di coverin. Itu di akhir saya share lagi di chatting Bu Umi, Pak Samsir. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas closing statement-nya, dan atas nama panitia atau tim Sadar IGI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Taufik selaku narasumber kita malam ini di edisi Sadar IGI ke-163. Semoga saja apa yang Bapak sampaikan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.